Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Selamat sore Ibu dosen pengampu serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, dan pada kesempatan hari ini kami akan memaparkan materi yang berjudul Populasi dan Sampling. Semoga pemaparan yang kami sampaikan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman yang bermakna bagi kita semua. Sebelum memasuki materi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Niputu Arya Sedana Jasmine Putri dengan NIM akhir 04 yang pada kesempatan ini bertugas sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi serta diskusi pada hari ini. Saya bersama rekan satu kelompok saya, yaitu yang pertama ada Niputu Oktamia dengan NIM akhir 10, serta Nikadek Dwi Ayu Lestari dengan NIM akhir 16. Adapun beberapa topik yang akan kami bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama adalah pengertian populasi, sampel dan teknik sampling, yang kedua manfaat penggunaan sampling, yang ketiga adalah prosedur pengambilan sampel, yang keempat adalah jenis-jenis teknik sampling yang digunakan, kemudian yang kelima cara menentukan jumlah sampel, dan yang terakhir adalah teknik penentuan individu menjadi anggota sampel. Baik, pada topik pertama kita akan membahas mengenai pengertian populasi, sampel, dan teknik sampling. Kita mulai dari pengertian populasi. Populasi merupakan seluruh objek atau subjek yang menjadi fokus dalam suatu penelitian. Menurut Gravater dan Wallnau, populasi adalah seluruh individu yang menjadikan objek penelitian. Kemudian menurut Nanang Martono, populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang memenuhi syarat penelitian. Selain itu, Sugiono menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang memiliki karakteristik tertentu. Sedangkan Sujarweni menjelaskan bahwa populasi merupakan objek atau subjek yang ditetapkan untuk diteliti dan kemudian ditarik kesimpulannya. Nah, berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa populasi adalah keseluruhan objek atau subjek yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi sumber data dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pengertian sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian. Menurut Gravater dan Wallnau, sampel merupakan sejumlah individu yang dipilih dari populasi. Sugiono juga menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik populasi. Kemudian menurut Nanang Martono, sampel merupakan bagian populasi dengan ciri tertentu. Sedangkan Ari Kunto menyebutkan bahwa sampel adalah wakil dari populasi yang diteliti. Jadi, sampel harus mampu mewakili karakteristik populasi agar hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi sebenarnya. Berikutnya yaitu pengertian teknik sampling. Teknik sampling adalah metode atau cara yang digunakan peneliti untuk menentukan sampel dari suatu populasi. Teknik sampling memiliki beberapa peran penting yaitu yang pertama menentukan keterwakilan sampel, yang kedua menjamin keakuratan data, kemudian yang ketiga mendukung validitas hasil penelitian. Nah, secara umum teknik sampling dibedakan menjadi dua jenis yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pemilihan teknik sampling yang tepat sangat penting agar data penelitian yang diperoleh dapat lebih akurat, representatif, dan dapat dipercaya. Nah, pada bagian ini akan dijelaskan mengenai manfaat penggunaan sampling dalam penelitian. Sampling digunakan ketika peneliti tidak memungkinkan untuk meneliti seluruh populasi karena keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga. Oleh karena itu, peneliti mengambil sebagian dari populasi yang dianggap dapat mewakili keseluruhan. Manfaat yang pertama yaitu dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Dengan menggunakan sampel, penelitian dapat dilakukan lebih cepat dan lebih efisien.
Yang kedua, sampling dapat mempermudah pelaksanaan penelitian. Jumlah responden yang lebih sedikit membuat proses pengumpulan data menjadi lebih mudah dan terorganisir. Yang ketiga, sampling dapat mewakili karakteristik populasi atau bersifat representatif. Artinya, sampel yang dipilih mampu menggambarkan kondisi populasi secara keseluruhan. Yang keempat, sampling memungkinkan peneliti melakukan generalisasi hasil penelitian dari sampel ke populasi yang lebih luas. Dan yang terakhir, sampling dapat meningkatkan keakuratan dan kualitas data karena peneliti dapat lebih fokus dan teliti dalam proses pengumpulan data. Jadi, penggunaan sampling sangat membantu penelitian agar lebih efektif, efisien, dan tetap menghasilkan data yang akurat. Nah, yang ketiga, adapun prosedur pengambilan sampel. Prosedur pengambilan sampel adalah langkah atau tahapan yang dilakukan secara sistematis untuk menentukan sebagian anggota populasi yang akan dijadikan sampel penelitian agar data yang diperoleh lebih akurat dan representatif. Tahap yang pertama adalah menentukan populasi target, yaitu menentukan objek atau subjek yang akan diteliti. Tahap yang kedua yaitu menentukan kerangka sampel atau sampling frame, yaitu daftar anggota populasi yang dapat dijangkau peneliti. Tahap yang ketiga adalah menentukan teknik sampling yang sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat yaitu menentukan ukuran sampel atau jumlah sampel yang akan digunakan. Yang kelima adalah melakukan pengambilan dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, atau angket. Dan tahap yang terakhir yaitu menilai tingkat respon responden untuk memastikan data yang diperoleh sudah mencukupi. Jadi, prosedur pengambilan sampel perlu dilakukan dengan terstruktur agar hasil penelitian menjadi lebih valid dan dapat dipercaya. Nah, selanjutnya pada bagian ini kita akan menjelaskan mengenai jenis-jenis teknik sampling yang digunakan dalam penelitian. Teknik sampling merupakan cara mengambil sampel dari populasi agar dapat mewakili penelitian secara tepat. Secara umum, teknik sampling dibagi menjadi dua jenis, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Namun, pada slide ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai probability sampling. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel secara acak, sehingga setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian kuantitatif karena hasilnya lebih representatif. Jenis yang pertama yaitu simple random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak sederhana, misalnya melalui undian ataupun angka random. Jenis yang kedua adalah stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau strata tertentu agar setiap kelompok dapat populasi tetap terwakili. Jenis yang ketiga yaitu cluster sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kelompok atau wilayah tertentu. Teknik ini biasanya digunakan pada populasi yang luas. Jenis yang keempat adalah systematic sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan urutan tertentu, misalnya setiap anggota ke-10 dari daftar populasi. Dan yang terakhir yaitu multi-stage sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan secara bertahap dari populasi yang besar menjadi lebih kecil. Jadi, probability sampling digunakan untuk memperoleh sampel yang lebih objektif. Yang kedua, adapun non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang dilakukan tidak secara acak, sehingga tidak semua anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian kualitatif. Jenis yang pertama yaitu purposive sampling. Teknik ini dilakukan dengan memilih sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Jenis yang kedua adalah quota sampling. Pada teknik ini, peneliti menentukan jumlah sampel yang dibutuhkan, lalu pengambilan data dilakukan sampai kuota tersebut terpenuhi. Jenis yang ketiga yaitu snowball sampling. Teknik ini dimulai dari beberapa responden awal, kemudian responden tersebut merekomendasikan responden lain sehingga jumlah sampel semakin bertambah.
Jadi, non-probability sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan peneliti sesuai dengan kebutuhan penelitian. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai jenis teknik sampling yang kedua, yaitu non-probability sampling. Berbeda dengan probability sampling, teknik ini mengambil sampel secara tidak acak, melainkan berdasarkan pertimbangan tertentu dari peneliti. Nah, ada 3 jenis yang perlu kita ketahui. Yang pertama yaitu purposive sampling, di mana teknik ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Nah, peneliti memilih sampel berdasarkan penelitian bahwa sampel tersebut memiliki informasi yang sangat diperlukan untuk penelitian. Nah, teknik ini juga dikenal dengan nama judgment sampling. Yang kedua yaitu quota sampling atau sampel quota. Nah, teknik ini adalah teknik penentuan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah yang diinginkan terpenuhi. Peneliti menentukan karakteristik sampel dan jumlah yang dibutuhkan untuk setiap kategori, kemudian mengumpulkan data sampai kuota terpenuhi. Yang ketiga yaitu snowball sampling atau sampel bola salju. Nah, teknik ini adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar seperti bola salju yang menggelinding. Peneliti memulai dengan beberapa responden awal, kemudian meminta responden tersebut untuk menunjukkan orang lain yang dapat dijadikan sampel, dan seterusnya sehingga jumlah sampel yang diinginkan tercapai. Nah, teknik ini sangat berguna untuk populasi yang sulit dijangkau atau tersembunyi, seperti penelitian tentang siswa yang mengalami bullying, anak putus sekolah, atau komunitas tertentu yang tertutup. Selanjutnya, setelah kita mengetahui cara menentukan teknik sampling, kita perlu memahami juga cara menentukan jumlah sampel yang tepat. Nah, penentuan jumlah sampel yang sangat penting agar data yang diperoleh akurat, valid, dan representatif. Jumlah sampel yang ditentukan berdasarkan jenis penelitian, tujuan penelitian, serta karakteristik populasi. Adapun cara menentukan jumlah sampel dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu yang pertama dengan menggunakan rumus matematis seperti Slovin-Bernoulli atau table Krejci dan Morgan. Yang kedua menggunakan pendekatan statistik seperti power analysis atau rules of the thumb. Yang ketiga mempertimbangkan ukuran populasi seperti margin of error, confidence level, dan variabilitas data. Nah, dalam penelitian kuantitatif, salah satu rumus yang paling sering digunakan adalah rumus Slovin, yaitu dengan keterangan N kecil adalah jumlah sampel yang akan diambil, N besar adalah jumlah populasi keseluruhan, dan E kecil adalah margin of error atau tingkat kesalahan yang ditoleransi. Nah, sebagai contoh, jika populasi berjumlah 100 orang dengan tingkat kesalahan 10%, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 50 orang. Sementara itu, dengan penelitian kualitatif, jumlah sampel ditentukan berdasarkan data saturation, yaitu saat data yang diperoleh sudah berulang dan tidak ada informasi baru yang muncul. Penentuan sampel yang tepat akan membantu meningkatkan validitas hasil penelitian. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teknik penentuan individu menjadi anggota sampel. Nah, teknik ini merupakan langkah lanjutan setelah penelitian menentukan teknik sampling yang akan digunakan. Ada 4 cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, pemilihan berdasarkan kriteria tertentu. Nah, peneliti menentukan terlebih dahulu kriteria atau syarat yang harus dimiliki oleh calon responden. Kemudian memilih individu yang memenuhi kriteria tersebut. Cara ini biasanya digunakan ketika
ketika penelitian membutuhkan data yang spesifik dan relevan dengan tujuan penelitiannya, misalnya memilih siswa dengan tingkat presentasi tertentu. Yang kedua, pemilihan secara bertahap atau berantai. Penentuan individu dilakukan secara berkelanjutan di mana responden awal memberikan rekomendasi kepada peneliti untuk memilih responden berikutnya. Cara ini digunakan ketika populasi sulit dijangkau atau tidak memiliki daftar yang jelas. Yang ketiga, pemilihan berdasarkan keterwakilan kelompok. Penelitian memilih individu dengan mempertimbangkan keterwakilan dari kelompok tertentu dari populasi, sehingga setiap kelompok tetap terwakili dalam sampel. Cara ini membantu menjaga keseimbangan data yang diperoleh. Dan yang terakhir yaitu pemilihan berdasarkan kemudahan akses. Individu dipilih karena mudah dijangkau oleh peneliti, baik dari segi lokasi maupun ketersediaan waktu. Cara ini biasanya digunakan dalam kondisi tertentu, namun tetap perlu memperhatikan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Nah, dalam menentukan individu sampel, peneliti juga perlu memperhatikan beberapa hal penting seperti kesesuaian karakteristik responden dengan tujuan penelitian, ketersediaan data, serta potensi bias yang memungkinkan muncul. Pemilihan individu yang kurang tepat menyebabkan data yang diperoleh tidak mewakili populasi secara keseluruhan. Dengan teknik penentuan individu menjadi anggota sampel tidak hanya bergantung pada jenis sampling yang digunakan, tetapi juga pada ketepatan penelitian dengan memilih individu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Pemilihan tepat akan menghasilkan data yang lebih akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Baik, sebagai penutup dari materi yang telah kami paparkan, berikut saya sampaikan kesimpulan dari pembahasan mengenai populasi dan sampling. Pertama, populasi adalah keseluruhan objek atau subjek penelitian, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Teknik sampling digunakan untuk menentukan sampel agar dapat mewakili populasi secara tepat. Kemudian yang kedua, penggunaan sampling membantu menghemat waktu, biaya, dan tenaga dalam pelaksanaan penelitian. Ketiga, prosedur pengambilan sampel dilakukan secara sistematis agar data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya. Yang keempat, teknik sampling terdiri dari probability sampling dan non-probability sampling yang digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang kelima, penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan menggunakan rumus maupun pertimbangan tertentu sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan. Dan yang keenam, teknik penentuan individu menjadi anggota sampel dilakukan dengan memilih responden yang sesuai dengan tujuan penelitian agar data yang diperoleh lebih relevan dan akurat. Nah, dengan memahami populasi dan sampling secara tepat, peneliti dapat menghasilkan penelitian yang lebih efektif, efisien, serta memiliki data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi populasi dan sampling. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Ibu dosen pengampu. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.